Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Pranto Febriana. Saya dari jurusan S1 Kesehatan Masyarakat Non-Reguler dengan peminatan KLKK. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan mempresentasikan tentang pelayanan kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja di lingkungan perkantoran, khususnya di rumah sakit selama pandemi COVID-19. Untuk yang selanjutnya, ini ada topik dan tujuan. Ini ada search, itu Cecep Pranto Febriana. Message atau pesannya itu jangan takut ke rumah sakit, aman di rumah sakit. Kemudian receivernya seluruh masyarakat Kota Sukabumi maupun masyarakat yang ada di luar Kota Sukabumi. Untuk yang channelnya, kita membagikannya itu ke media sosial, itu maupun ada yang dari lewat radio, WhatsApp, Instagram maupun YouTube. Selanjutnya, untuk pengertian coronavirus atau COVID-19, yaitu coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Ini pengertian ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun penyebab tertular oleh COVID-19, yaitu COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. Yang pertama, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin ataupun batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Untuk yang selanjutnya, itu adalah gejala COVID-19. Secara umum, ada gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu yang pertama ada demam, batuk kering. Itu untuk demam, suhu tubuh di atas 80 derajat Celcius, 38 derajat Celcius. Kemudian adanya sesak napas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau atau anosmia, kemudian nyeri dada, sakit tenggorokan. Adapun yang sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, dan yang terakhir adalah menggigil. Ini adalah gejala COVID-19 secara umum yang kita ketahui. Yang selanjutnya, untuk pencegahannya itu kita harus melaksanakan protokol kesehatan, khususnya untuk di pertemuan ini protokol kesehatan yang ada di Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Di Rumah Sakit Hermina Sukabumi, sesuai dengan anjuran pemerintah, maka lingkungan perkantoran maupun rumah sakit harus menerapkan 5M untuk mencegah atau memutus rantai penyakit dari COVID-19. Dari 5M tersebut, yang pertama adalah memakai masker. Jadi setiap pengunjung, karyawan, maupun vendor yang akan masuk ke Rumah Sakit Hermina Sukabumi harus wajib memakai masker ketika saat ada di lingkungan Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Yang selanjutnya adalah mencuci tangan. Di Rumah Sakit Hermina Sukabumi, karyawan, pasien, pengunjung wajib mencuci tangan ketika sudah bertemu dengan dokter, sebelum ketemu dengan dokter, setelah memegang benda-benda yang ada di rumah sakit, itu wajib mencuci tangan di rumah sakit, maupun sebelum masuk ke area rumah sakit. Itu diwajibkan juga untuk mencuci tangan sebelum masuk ke area rumah sakit. Karena
di Rumah Sakit Hermina Sukabumi sudah menyiapkan fasilitas untuk mencuci tangan bagi pasien, pengunjung maupun karyawan. Ini untuk langkah-langkahnya kita bisa lihat sesuai dengan dari anjuran dari Kementerian Kesehatan untuk yang 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Untuk yang selanjutnya adalah menjaga jarak. Di Rumah Sakit Hermina Sukabumi, dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, di Rumah Sakit Hermina Sukabumi melakukan jaga jarak antar pasien atau penunggu yang ada di rumah sakit. Jadi kita kasih tanda X untuk setiap kursi, minimal 1 meter dari penunggu satu ke penunggu kedua. Kemudian kita juga melakukan pembatasan seperti garis merah ini ketika itu di kasir, farmasi, laboratorium, agar tidak terlalu dekat, dengan menjaga jarak itu 1,5 meter sampai 2 meter untuk pembatasan dari ruangan tertentu dengan pasien. Pencegahan selanjutnya yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Di Rumah Sakit Sukabumi kita yang tadi ya, kita lakukan jaga jarak, jadi tidak berkerumun, tidak boleh berkerumun seperti ini, gak boleh ya, lihat foto di sini. Kemudian mengurangi mobilitas. Di Rumah Sakit Hermina Sukabumi juga telah melakukan adanya kebijakan oleh direktur untuk mengurangi mobilitas keluar kota, kecuali dengan adanya surat tugas yang mendadak oleh rumah sakit. Jadi tidak ada untuk kepentingan sendiri, itu tidak diperbolehkan atau mengurangi mobilitas untuk keluar kota. Kalau misalnya harus mendadak di Rumah Sakit Hermina Sukabumi, ketika karyawannya pulang ke rumah sakit lagi, dia harus dilakukan rapid antigen untuk memastikan apakah dia tetap sehat ataupun dia terpapar. Yang selanjutnya, selain menerapkan protokol kesehatan 5M di Rumah Sakit Hermina Sukabumi, juga kita lakukan beberapa pencegahan dalam memutus rantai penyakit COVID-19 diantaranya. Yang pertama itu desinfeksi dan pembersihan rutin. Jadi kita ketika pasien pulang, kemudian kita tiap hari kita lakukan desinfeksi semua ruangan dan pembersihan rutin dengan menggunakan desinfektan. Ini juga sama dalam menjaga karyawan, pasien, pengunjung, kita lakukan pembersihan rutin, desinfeksi, baik itu dengan cara disemprot atau maupun kita lakukan dengan cara pengelapan. Yang kedua itu pemberian batas di front office atau FO dan lift. Di Rumah Sakit Hermina Sukabumi juga untuk lift kita sudah sesuai dengan aturan ya, kita melakukan penyekatan atau pembatasan untuk yang masuk ke lift. Kemudian di front office juga kita melakukan adanya penghalang untuk karyawan dengan pasien. Yang ketiga, di Rumah Sakit Hermina Sukabumi juga ketika pasien datang melakukan cuci tangan, mereka wajib untuk dilakukan pengecekan suhu dengan termometer digital yang ada di lobi utama. Dan kemudian di Rumah Sakit Hermina Sukabumi juga kita selalu melakukan pemasangan banner untuk mengajak masyarakat tentang mari hidup sehat untuk melawan COVID itu dengan cara mencuci tangan, 6 langkah cuci tangan. Yang keempat, untuk rapat yang ada di Rumah Sakit Hermina Sukabumi khusus buat karyawan itu kita selalu memakai Google Meet karena untuk tidak terjadinya adanya kerumunan dan untuk menjaga jarak juga agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kalaupun kita harus tetap muka atau ketemu, kita juga melakukan jaga jarak itu 1 meter sampai 2 meter antar orangnya. Tapi kebanyakan di Rumah Sakit Hermina Sukabumi kita melakukannya itu kalau misalnya ada rapat ataupun diklat atau pelatihan, kita memakai Google Meet ataupun Zoom Meeting. Mungkin itu sebagian kecil untuk pencegahan
yang ada di Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Tapi tentunya baik lagi kepada diri kita sendiri ya. Ayo kita bersama-sama kita lawan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan 5M, baik di lingkungan di rumah sendiri maupun di lingkungan kantor. Dan salah satunya itu yang pertama adalah kita lindungi dan sayangi diri Anda serta orang di sekelilingnya Anda dengan melakukan protokol kesehatan 5M. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf jika bila ada kesalahan ataupun pengucapan kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.